Materi berikutnya adalah erosi dan sedimentasi di perkebunan kelapa sawit. Erosi tanah adalah suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut ke tempat lain, baik disebabkan oleh pergerakan air ataupun angin, menurut Arsyad 1983. Jadi ini proses erosi tanah. Yang pertama, proses erosi tanah bermulai dengan terjadinya penghancuran agregat-agregat tanah sebagai akibat pukulan air hujan yang mempunyai energi yang lebih besar dari daya tahan tanah. Yang kedua, hancuran dari tanah ini akan menyumbat pori-pori tanah, maka kapasitas infiltrasi tanah akan menurun dan mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah dan disebut sebagai limpasan permukaan. Jadi yang ketiga, jika tenaga limpasan permukaan tanah sudah tidak mampu lagi mengangkut bahan-bahan hancuran tersebut, maka bahan-bahan ini akan diendapkan. Nah, diendapkan ini yang disebut dengan sedimentasi kalau itu terjadinya di sungai. Berikut ini ada beberapa gambar contoh terjadinya erosi. Yang pertama, erosi yang diakibatkan oleh angin. Jadi angin itu membawa beberapa partikel tanah ke tempat yang lainnya. Setelah itu hempasan air, termasuk juga air hujan. Jadi air mulai membuat saluran-saluran kecil ya di atas tanah, karena partikel-partikel tanahnya itu terbawa air. Ini disebut dengan rills. Nah, setelah itu saluran-saluran air kecil ini atau dalam bahasa yang disebut rill ini itu menjadi semakin lebar dan semakin dalam. Inilah yang disebut dengan erosi gulis ya. Nah, pada akhirnya gulis ini semakin tererosi hingga menjadi anak sungai. Nah, setelah menjadi anak sungai terus tererosi sehingga akhirnya menjadi sungai seperti itu. Jadi inilah beberapa contoh-contoh gambar terkait dengan erosi. Nah, bagaimana dengan erosi di perkebunan kelapa sawit? Jadi, laju erosi dan sedimentasi tertinggi sebagian besar terjadi selama persiapan lahan yang melibatkan pembukaan hutan untuk penanaman kembali. Tergantung pada lereng dengan laju yang meningkat seiring dengan kemiringan. Nah, bagaimana penanganan erosi dan sedimentasi di perkebunan kelapa sawit? Nah, mari kita ikuti. Budidaya di lahan yang curam menyebabkan erosi tanah yang parah yang mengakibatkan degradasi tanah yang serius. Akibatnya, terjadi kehilangan unsur hara dan air melalui limpasan yang pada akhirnya akan menurunkan kesuburan tanah. Jadi areal ini ya, yang di atas 45% ini kemiringannya tidak boleh ditanami kelapa sawit. Bagaimana untuk mengontrol erosi tersebut? Bisa dilakukan dengan membuat area terasering yang kemiringannya antara 26-40%. Lalu membangun rorak di sepanjang teras setiap 10 meter untuk mengurangi kecepatan limpasan serta untuk mendistribusikan air ke pohon-pohon kelapa sawit. Nah, pada konstruksi rorak dengan kemiringan antara 16-25%, terus juga memperkenalkan legum penutup tanah ya yang dapat tumbuh dengan cepat. Jadi selama fase penanaman belum menghasilkan, untuk menutupi tanah dan mengurangi dampak air hujan ya yang menghantam tanah sehingga meminimalkan erosi tanah. Membiarkan tutupan tumbuhan lunak alami untuk tumbuh ketika tanaman penutup tanahnya mati. Jadi selama fase
penanaman pohon menjadi dewasa. Lalu pemeliharaan riparian tepi sungai di sepanjang sungai. Air dialihkan ke kebun jauh dari jalan raya ya. Lalu rerumputan alami yang dipertahankan untuk memperbaiki sifat tanah. Mulsa sawit muda atau antara sawit dewasa dengan tangkos. Lalu pelepah yang dipangkas menjadi 2 ditempatkan di gawangan. Jadi dapat digunakan untuk pemutus aliran permukaan dan untuk menurunkan kecepatan aliran permukaan. Penataan pelepah yang dipangkas itu, yang dipotong menjadi 2 itu juga berperan penting dalam mencegah kehilangan tanah akibat erosi yang bisa dibuat. Jadi untuk gradien di atas 10 derajat ya, atau kemiringan 17%. Jadi dari mulai puncak bukit, jarak horizontalnya itu 8 meter pada 136 sampai 138 pohon per hektar. Jadi jarak yang lebih dekat dengan gradien yang lebih curam, jaraknya lebih dekat ya untuk gradien yang lebih curam. Jadi berjarak sekitar 5 meter. Nah, lebar teras 4 meter untuk kemiringan antara ya sekitar 15 sampai 20% ya. Akses yang lebih baik ke perkebunan kelapa sawit untuk operasional panen, termasuk pengumpulan brondolan dan buah yang dibantu secara mekanis, yang membutuhkan teras dengan lebar lebih dari 4 meter. Jadi konservasi air yang lebih baik, terutama selama musim kemarau. Karena apa? Karena ketersediaan air dalam salah satu faktor utama yang membatasi hasil ya. Terus berikutnya, erosi minimal atau berkurang. Jadi erosi parah sering terjadi di jalur panen dan di piringan di daerah miring ya. Lalu konservasi bahan organik dan peningkatan efisiensi penggunaan pupuk. Nah ini gambar-gambar terkait dengan konstruksi teras pada perkebunan kelapa sawit. Jadi kita bisa lihat ya, jadi kelerengan tadi antara 16 atau 25 sampai 40% itu menggunakan teras seperti ini. Berikut ini penanggulangan erosi tanah dengan menggunakan kombinasi rorak dan tanaman penutup tanah berupa kacang-kacangan untuk mengurangi limpasan dan kehilangan tanah total per hektar ya, masing-masing ya sekitar antara sebesar 62% dengan mukuna dan 39% tambahannya dengan menggunakan rorak. Pengontrolan erosi menggunakan penanaman tanaman penutup lahan atau legum. Jadi legum ini biasanya ditanam di dalam perkebunan kelapa sawit sebagai tanaman penutup tanah alami. Apa manfaat? Yang pertama mencegah erosi, yang kedua meningkatkan kesuburan tanah, lalu yang ketiga konservasi air dan kelembaban tanah, lalu yang keempat memberikan fiksasi atau pengingkatan nitrogen dari udara untuk tujuan pemupukan, juga memperbaiki kualitas tanah tentunya. Tanaman penutup tanahnya dalam hal ini legum yang ditanam adalah jenisnya Mucuna bracteata yang berat keringnya ya sekitar 17 sampai 28 ton per hektar. Untuk mengatasi sedimentasi itu dengan memelihara kualitas air ya sungai ataupun danau dengan menyaring sampah yang dibawa erosi. Nah, tentunya ini diperlukan adalah pelindungan riparian. Lalu memelihara rumput dan vegetasi alami untuk memperbaiki kualitas tanah seperti apa ya? Pakis-pakisan yang lunak ya, gulma-gulma lunak seperti itu. Lalu apa? Tempatkan pelepah ke gawangan untuk mengendalikan erosi. Ya, setelah itu mulsa dengan tandan kosong dan potong pelepah serta tempatkan di daerah-daerah kritis seperti di daerah terjal, lalu di tanah yang
miskin bahan organik. Jadi dalam 1 tahun itu dalam sekitar ada 18 sampai 24 potong pelepah per pohon per tahun. Nah, dengan demikian dapat menyumbang sekitar 14 ton berat kering per hektar per tahunnya. Kemudian mulsa dengan tandan kosong. Jadi aplikasi normalnya itu sekitar 30 sampai 60 ton tandan kosong per hektar. Jadi manfaat dari mulsa tandan kosong ini yaitu memperbaiki struktur tanah, aerasinya, serta memperbaiki pH tanah, serta meningkatkan status hara. Setelah itu, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan akar, lalu meningkatkan aktivitas mikroba, mengurangi pencucian tanah serta meningkatkan pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Nah, bagaimana pada saat dilaksanakannya replanting atau penanaman kembali? Jadi batang-batang organik atau biomasanya harus dikelola dengan kebijakan tanpa bakar dan daur ulang nutrisi dari sisa-sisa atau residu kelapa sawit selama replanting. Itu merupakan praktek pertanian yang baik untuk melaksanakan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Jadi pada saat pembangunan kelapa sawit tanpa dilakukan pembakaran, jadi harus ada teknik inovatif penanaman kembali kelapa sawit yang muda replanting, yang ditanam pada gawangan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dari nutrisi. Nah, jadi praktek berkelanjutan seperti apa? Dari aspek lingkungan, kalau tanpa pembakaran bebas dari polusi asap dan kabut asap lintas batas provinsi, batas kabupaten, bahkan batas negara tentunya. Lalu ada daur ulang unsur hara. Ini dapat melestarikan kesuburan tanah. Jadi kurangi 50% input pupuk kimia. Selanjutnya menjaga keanekaragaman hayati, fauna tanah, dan komunitas mikroba, lalu juga konservasi kelembaban, sehingga akhirnya kualitas tanah dapat meningkat. Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan budidaya kelapa sawit itu bisa mengurangi kerusakan pada sumber daya alam, kecuali best management practice-nya itu diabaikan, seperti tanaman penutup tanah, pembuatan teras dan rora, lalu menjaga riparian di tepi sungai, lalu penempatan pelepah yang benar, serta menggunakan pelepah dan mulsa dengan tanda buah kosong, yang merupakan salah satu praktek perkebunan yang baik yang ditujukan untuk meminimalkan degradasi lingkungan, meningkatkan laju infiltrasi air, dan mengurangi erosi tanah, pencucian dan limpasan, dan juga mengurangi sedimentasi tanah terutama pada kawasan-kawasan badan sungai.